Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Tardozzi, siapa yang tidak menyukai Marc Marquez? Sudah jelas, kalau tidak, saya tidak akan menjadi salah satu dari ketiganya. Davide Tardozzi adalah salah satu orang yang mengamati apa yang terjadi di kalangan pembalap depan. Tiga pembalap yang gila dan luar biasa. Ketiganya sangat bagus, ketiganya dengan karakteristik luar biasa. Tiga pria yang akrab dengan saya tidak akan pernah memberitahu Anda dengan siapa saya cocok. Tardozzi tidak basah kuyup saat ini. Sulit untuk mengatakannya, itu adalah sesuatu yang harus dibagikan kepada banyak orang di Ducati, dan ada serangkaian faktor yang bahkan mungkin tidak tampak menentukan dalam menentukan pilihan, komentarnya. Namun Tardozzi tidak menyerah, sejujurnya, saya tidak ingin menyebutkan namanya. Dan namanya akan ditentukan oleh Ducati. Saya, dengan cara kecil saya sendiri, akan memberikan pendapat saya, tetapi nama itu akan dibagikan kepada semua orang dan kami akan mengambil atau meninggalkannya. Meski begitu, tidak ada satupun yang bisa dikesampingkan, dan hal ini menciptakan kesulitan besar dalam memilih. Kemudian kita semua akan mengambil waktu kita, tidak ada balapan atau Mugello berikutnya di mana kita akan memutuskan satu atau yang lain. Masa lalu akan berdampak, masa kini akan berdampak, karakter akan berdampak, jadi banyak hal yang harus benar-benar dibicarakan di antara kita. Ducati tidak terburu-buru dan ingin memikirkan semuanya secara matang. Kami meluangkan waktu dan, untungnya, setelah Mugello ada beberapa minggu kosong di mana kami punya waktu untuk berpikir, melihat, dan mengevaluasi. Tidak ada batas waktu, yang ada adalah penalaran yang berkelanjutan. Itu adalah kontrak yang sangat rumit dengan siapapun, itu akan terlaksana. Jadi kami akan meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya dengan cara terbaik dengan satu sama lain, dengan yang lain, dan dengan yang lain. Saat ini belum ada tenggat waktu atau visi pasti, kata Tardozzi. Terlepas dari semua keributan tersebut, Pecco Bagnaia terus melakukan hal tersebut, karena apa yang dipilih Ducati tidak ada hubungannya dengan dirinya, namun jika ia harus memilih pasangan, ia ingin dia menjadi kompetitif. Itu benar, dan itulah alasan seseorang yang mengetahui bahwa dirinya adalah seorang juara, mengetahui bahwa dirinya kuat dan mengetahui bahwa terkadang ia mengalami kesulitan, maka ia juga mengetahui bahwa memiliki pembalap yang cepat di sisinya di dalam kotak hanya dapat membantunya. Itu adalah kesadaran akan statusnya, karena ia memiliki kerendahan hati untuk mengatakan apa yang salah, di mana ia merasa rendah diri dan di mana ia lebih unggul. Tapi dia tidak mengatakannya dengan sombong, dia mengatakannya dengan hati nurani, puji Davide pada pembalapnya. Gigi Dalikna dikabarkan ingin memiliki Marc di tim resmi. Saya membalikkan pertanyaan, siapa yang tidak menyukai Marc Marquez? Lalu apakah itu Marquez, Enea atau Jorge adalah hal lain. Marquez, seperti ketiganya, memiliki lebih banyak dan lebih sedikit. Dan kita harus menilai mana yang benar. Jelas kami menyukai Marc, kalau tidak, dia tidak akan menjadi salah satu dari ketiganya, kata Tardozzi. Apa Marquez bisa juara dunia dengan tim satelit? Begini strategi Gresini. Musim MotoGP 2024 baru dimulai dengan 6 seri berlalu. Masih ada banyak balapan yang harus dilalui semua pembalap sampai final Valencia mendatang. Namun kini sudah muncul beberapa nama yang menjadi kandidat kuat untuk meraih gelar juara dunia. Tiga yang paling memungkinkan adalah Jorge Martin, Francisco Bagnaia dan Marc Marquez, ini berdasarkan angka di klasemen sementara. Tapi, apakah Marquez yang berada di tim satelit dengan motor setahun lebih tua mampu melawan? Martin telah membuktikan tahun lalu bahwa dia bisa bertarung untuk memenangkan gelar bersama tim satelit tahun lalu, dia memberikan perlawanan sampai balapan terakhir. Ya Tuhan, anggap saja itu sudah dekat, kata pemilik tim Gresini, Nadia Padovani dalam wawancara dengan MOW Magazine, tentang peluang Marquez menjadi juara dunia tahun ini dengan timnya. Gresini punya kesempatan terbaik tahun ini, mengingat Marquez sudah kembali kompetitif. Rider Cervera itu kembali unggul yang tak terlihat sebelumnya sejak 2019. Jelas kami semua di sini untuk meraih hasil semaksimal mungkin, alangkah baiknya bisa memenangkan gelar juara dunia seperti ini, harap Nadia. Menurut Anda, adakah orang yang lebih pantas mendapatkan gelar juara dunia ini daripada Anda? Tidak, kenapa yang lain? Menurut pendapat saya, kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, ada pembalap bagus di tim lain, tapi kami pantas mendapatkannya, seru wanita Italia itu. Marquez sementara ini berada di posisi ketiga klasemen sementara,
masuk di antara daftar pembalap paling konsisten sejauh ini. Apakah KTM akan menurunkan Binder ke tim gas-gas? Bos KTM Pete Beirer ditanya soal line-up tim untuk 2025, dan apakah Brad Binder akan didemosi ke Tech 3 gas-gas. Kemunculan Pedro Acosta di Tech 3 gas-gas telah menimbulkan kehebohan musim ini. Konsekuensinya bisa berupa perubahan pada line-up pembalap KTM dengan memberi Acosta status dan motor yang lebih baik di tim pabrikan. Namun, itu akan mempengaruhi duet yang tersedia saat ini, Brad Binder dan Jack Miller. Motorsport Direktur KTM Beirer ditanya pada akhir pekan MotoGP Catalunya apakah Binder bisa kehilangan posisinya di tim pabrikan untuk musim 2025. Saya tidak bisa memberitahu Anda, jawab Beirer. Kami melihat proyeknya, di grup kami memiliki 4 tempat di MotoGP. Pada tahap ini, kita tidak bisa mengatakan siapa di posisi mana, di sisi mana. Kami secara umum melihat keempat tempat tersebut, untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Binder dikontrak hingga tahun 2025 dan, hingga kemunculan Acosta musim ini, dia adalah pembalap bintang KTM. Sementara itu kontrak rekan satu timnya Jack Miller akan habis akhir musim ini, dan posisinya terancam oleh Acosta. KTM diperkirakan akan mempromosikan Acosta ke tim pabrikan mereka setelah mencuri perhatian pada 6 putaran pertama di MotoGP. Apa yang dilakukan anak ini sungguh luar biasa, kata Beirer tentang Acosta. Dia merasa sangat baik sampai Le Mans, di mana dia melakukan kesalahan. Tapi anak laki-laki itu masih muda, 20 tahun. Bukan tanggung jawabnya untuk memberi hasil grup. Kita harus menikmati setiap sorotan yang diberikan anak itu kepada kita. Kami juga membutuhkan Brad dan Jack untuk tampil di level yang baik. Acosta berada di urutan ke-6 klasemen MotoGP sebagai pebalap KTM teratas. Binder, yang merupakan pembalap non-Ducati terbaik tahun lalu di posisi 4 klasemen, belum mencapai level serupa sejak meraih podium pembuka musim 2024 di Qatar. Ditanya apakah ikhlas motornya digunakan Jorge Martin, Alex Espargaro, tak adil. Pembalap Alex Espargaro memberikan komentar terkait potensi motornya digunakan teman baiknya, Jorge Martin. Alex Espargaro memastikan diri pensiun pada tahun ini, itu berarti Aprilia harus mencari pembalap lain untuk menggantikan posisinya. Nama Jorge Martin pun mencuat menjadi salah satu kandidat kuat pengganti Alex Espargaro di Aprilia. Mengingat, Martin menegaskan akan pergi dari Ducati jika dia tak kunjung menjadi pembalap tim pabrikan tahun depan. Pembalap Pramac Racing itu pun menyatakan siap berpindah tim jika Ducati tak memenuhi keinginannya. Melihat potensi tersebut, Alex Espargaro pun mendapatkan pertanyaan bagaimana jika motornya diberikan pada Martin musim depan. Menjawab masalah tersebut, Espargaro sejatinya tak masalah. Ia yakin bahwa motor dan timnya sama-sama hebat. Hanya saja, jika Martin bergabung dengan Aprilia itu berarti Ducati tak memenuhi keinginannya. Hal ini sangatlah tidak adil menurut Espargaro, mengingat Martin pantas mendapatkan impiannya tergabung di tim pabrikan. Yang pasti, ini adalah tim yang bagus dan motor yang bagus, kata Espargaro. Tapi itu tidak adil. Jorge layak mendapatkan tunggangan impiannya, yaitu motor pabrikan Ducati. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, bagi saya, itu sangat tidak adil, lanjutnya. Meski merasa keputusan Ducati sangat tidak adil jika tak membawa Martin ke tim pabrikan, Espargaro menyatakan bahwa Aprilia adalah pilihan yang bagus. Melihat Martin memenangkan balapan atau gelar juara dengan motornya terasa seperti dirinya juga ikut menang. Di sisi lain, Ducati masih belum mengambil keputusan terkait siapa yang akan mereka pilih menjadi rekan setim Francisco Bagnaia di tim pabrikan.